Halo, selamat malam. Nama saya Cika. Malam ini saya mau sedikit menceritakan pengalaman pribadi. Saya sebenarnya malas untuk cerita karena kisah ini adalah horor. Saya sendiri aja takut kalau mengingatnya. Pada tahun 2013, saya belajar di Akademi Kebidanan atau Akbid. Waktu itu udah masuk tahun kedua. Saya belajar di sana, tepatnya di Kota Medan. Kebetulan kalau bidan ini kan sekolahnya ada asrama wanitanya. Jadi, asrama kami ini besar ukurannya, seperti ukuran L. Dan lantainya ada 3 lantai. Biasanya pada tahun kedua kita ditempatkan di lantai 2 sesuai urutan angkatannya. Saya punya teman dekat di sana, yaitu Siska dan Tiwi. Jadi suatu hari kita udah mau dekat liburan semester, kan habis ujian tuh. Otomatis kan siswi-siswinya banyak yang pulang ke rumah sendiri atau pulang kampung daripada menunggu hasil ujian. Tapi kita bertiga kompak untuk pulang pada hari Jumat dan memutuskan untuk tinggal sementara di asrama. Kebetulan ada kegiatan lain di sini, pergi main di Medan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Jadi suatu malam kita bertiga baru pulang main-main, saat itu jam 9.30 sampai asrama. Sementara di tempat ini kalau udah jam segitu udah rada sepi di jalan ataupun di daerah tempat kami tinggal. Asrama maksud saya. Saat kita sampai di asrama, kita langsung buka pagar yang biasa terkunci di asrama jam 10 malam oleh penjaga malam. Itu pun kadang-kadang telat juga, gerbang asrama ditutup karena penjaga malamnya tidur mulu. Singkat kata, sampailah kita di dalam asrama. Biasanya kan kalau masih rame siswanya lampu kamar pada hidup. Tapi kali ini karena udah pada pulkam, banyak lampu kamar yang mati. Kalau diingat-ingat serem juga sih. Suasananya hening, gak ada keributan atau suara-suara orang berbicara di setiap kamar. Yang aku ingat cuman ada 4 kamar yang hidup. Lantai 3 ada 2 kamar, lantai 2 2 kamar, dan tambah lantai 1 1 kamar. Jadi totalnya ada 5 dengan kamar kami. Aku dan kedua sahabatku sampai merinding ketakutan mau masuk kamar. Apalagi kita harus menaiki tangga yang gelap. Juga sering denger sih kalau di sini tuh angker. Ada yang bilang sering dengar suara orang mandi lah, suara bayi nangis, suara orang ketok-ketok pintu. Pas dibuka nggak ada orang. Jadi sampailah kita ke kamar yang di ujung. Itu pun harus pakai acara lari-lari menuju kamar karena kita ketakutan. Sampai kamar kita bersih-bersih lah, beres-beres tempat tidur, ganti baju dan lain-lain. Kebetulan aku dan Siska udah siap, tinggal Tiwi aja yang ada di dalam kamar mandi. Saat Tiwi keluar dari kamar mandi, mukanya rada takut dan cemas. Dan kita tanya, kenapa kok Tiwi? Saat itu Tiwi diam sejenak dan bilang, gak apa-apa kok. Terus aku nanya, kenapa mukamu pucat? Akhirnya Tiwi mau ngomong juga, aku sebenarnya bukan mau nakuti kalian. Sebenarnya aku juga gak mau ngomong. Jadi tadi pas di kamar mandi, aku dengar ada orang yang lagi mandi. Di kamar sebelah kita, tahu sendiri kan, kamar sebelah gelap. Sementara si Tiur dan teman-teman kan udah pulang semalam. Gak lama, kedengaran aku suara anak bayi nangis di kamar itu juga. Makanya aku buru-buru keluar. Cuci muka aja juga belum. Sontak kita merinding, ketakutan. Temanku Siska sampai mau nangis ketakutan. Untung aja Tiwi masih agak tenang, jadi masih bisa ngademi Siska. Sementara aku udah gak bisa ngomong sama sekali. Dan waktu udah jam 11 malam, akhirnya Tiwi mencairkan suasana dan bilang, yuk kita makan bakso di luar.
Aku yang traktir nih. Kebetulan ada jual bakso keliling yang sering mangkal nggak jauh dari asrama kami. Dan biasanya tukang baksonya pulang jam 12:30. Akhirnya tanpa sadar, ada tukang bakso lewat depan kamar kami. Dan kita pun bergegas dengan semangat untuk mengejar tukang bakso tersebut. Pas aku mau buka pintu, tiba-tiba Siska sadar. Loh, ini kan lantai 2. Dari mana tukang bakso naik ke sini? Aku terdiam, aku kaget, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Bener juga kata Siska, ini kan lantai 2. Dari mana dia masuk? Akhirnya aku menjerit sekuat-kuatnya. Siska pingsan, tiba-tiba dia tergeletak di atas kasur. Tiwi juga ketakutan, tapi dia tidak menjerit sekuat aku. Aku mikir, kok bisa berturut-turut gini ya kejadiannya? Tiba-tiba si penjaga sekolah datang, yaitu Pak Mardi. Dia langsung mendobrak pintu. Setelah aku menjelaskan pada beliau, akhirnya Pak Mardi mau menjaga kami di depan pintu kamar. Esok paginya kami pulang, dan aku dengar Siska sampai sakit setelah beberapa hari hubungin. Sampai di sini dulu ya ceritaku. Terima kasih.